Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita kembali. Alhamdulillah, puji syukur baginya. Insya Allah selalu berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu insya Allah Ta'ala berkumpul di majlis-majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أزواجه أزكى الصلاة وأتم التسليم وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. Alhamdulillah wa syukurillah. Berjumpa lagi dengan ibu-ibu setelah sekian lama. Kemarin mungkin selama 1 bulan, banyak sekali urusan yang tidak bisa dirubah dan tidak bisa digantikan dan bertepatan dengan hari Senin juga. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaturnya, tetapi dengan bisa hadir di antara kita Habib Abdurrahman Al-Attas untuk memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat pada kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih banyak sekali yang menanyakan keadaan saya. Saya bukannya tidak hadir kemarin-kemarin karena sakit, alhamdulillah sehat insyaallah taala, tetapi banyaknya ujian hafalan dan beberapa urusan yang tidak bisa dirubah kecuali di hari Senin. Terima kasih, jazakumullah khair untuk semua yang bertanya tentang mengenai kabar saya, menanyakan langsung, menanyakan kepada panitia. Semua yang mendoakan, jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan doa-doa baik kalian insyaallah taala kepada kalian sekeluarga. Amin ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Rindu sekali dan hari Senin terasa sangat-sangat kurang tanpa menyapa kalian dan berkumpul dengan kalian semua. InsyaAllah ta'ala juga ibu-ibu hadirat sekalian semua yang mendengarkan di sini dalam keadaan sehat walafiat selalu. Amin ya Rabbil Alamin. Dan Masya Allah tabarakallah, kita sudah di bulan Dzulqa'dah, sudah mau masuk ke akhir-akhir bulan Dzulqa'dah, dan kita ada di bulan mulia, di bulan yang haram, yaitu satu dari 4 bulan yang diistimewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Alhamdulillah wa syukurillah. Seperti baru kemarin kita puasa dan Syawalan dan Dzulqa'dah tahun kemarin ya, tapi kayak baru kemarin ini alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali dengan bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang mulia. Haram di sini bukan berarti haram yang tidak boleh, tetapi haram yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berada di bulan yang seperti ini adalah salah satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala dan imbalan daripada amal-amal saleh selama di bulan-bulan yang haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Safar. Dan insyaAllah ta'ala kita diberikan usia yang panjang, usia yang berkah, sehat walafiat. Kita bisa mendapatkan bulan Dzulhijjah juga, dan kita bisa mendapatkan bulan Muharram juga, bulan Rajab. Amin ya Rabbal Alamin. Di bulan ini kita dimintakan untuk memperbanyak amal saleh, dikarenakannya oleh kita sedang berniaga atau berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sekarang ini berlipat ganda, semuanya nilainya lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya di bulan Dzulqa'dah. Dan kita tahu bahwasanya bulan ini adalah bulan haji, salah satu bulan haji yaitu bulan Dzulqa'dah. Yang dimaksudkan oleh bulan haji artinya meniatkan haji bisa dari sekarang, ihram bisa dari sekarang. Dan Masya Allah tabarakallah, kita sudah menyaksikan juga dan melepaskan mungkin sebagian daripada keluarga kita, kerabat kita, mungkin jiran kita, tetangga kita, orang-orang yang kita sayangi, sudah kita melihat mereka mulai berangkat ke tanah suci. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang mulia ini, di saat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, di majlis yang berkah ini, insyaallah ta'ala kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang sudah berangkat atau yang akan kita lepaskan sebentar lagi, insyaallah ta'ala mereka berangkat dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan zahir dan batin, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, disampaikan ke tanah suci dalam keadaan sebaik-baik keadaan, dimudahkan bagi mereka menjalankan ibadah mulia haji,
dan diterimanya insyaallah taala setelah itu ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka diberikan imbalan surga dan digugurkan dosa mereka, amin ya rabbal alamin. Untuk kita-kita yang mengharapkan dapat insyaallah taala dipanggil dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, juga kita ikut sertakan doa untuk diri kita sendiri, orang tua kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat juga kita ini diambil sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala dan diberikan karunia ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya dapat informasi dari Habib Abdurrahman selama menggantikan saya kemarin. Beliau mengutip hadis ya, kajian hadis atau tema hadis, yaitu ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan mulia Rasulullah diambil daripada kitab Riyadhus Salihin. Dan itu adalah satu anugerah besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Ada beberapa kemarin yang menanyakan Habib Abdurrahman itu masih keluarga kah atau family Ustazah. Habib Abdurrahman itu adik saya sendiri. Adik saya sendiri. Tetapi saya sendiri masih selalu bertanya dan belajar kepada beliau. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi saya senang sekali kemarin beliau berkesempatan dan bisa hadir di antara ibu-ibu. Alhamdulillah saya senang sekali karena saya yakin ibu-ibu mendapatkan insyaallah taala banyak ilmu baru daripada beliau, sebagaimana saya pribadi kakaknya selalu bertanya kepadanya. Kemarin Habib Abdurrahman memilih kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin ini saya mau bercerita sedikit tentang Riyadhus Salihin dan siapa pengarang kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin ini, ibu-ibu hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah kitab yang di dalamnya ada di kumpulan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semacam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, seperti itu. Oke, satu kategori. Kitab Riyadhus Salihin adalah kitab yang berisi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikumpulkan oleh siapa? Siapa pengarang buku itu? Pengarang mungkin lebih tepatnya yang mengumpulkan hadis-hadis di kitab Riyadhus Salihin itu, karena isinya itu bukan karangan tetapi memang sudah ada gitu hadisnya Rasulullah. Siapa pengarang buku itu Riyadhus Salihin? Adalah Al-Imam Syarafuddin An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi, atau yang lebih kita kenal dengan panggilan Al-Imam An-Nawawi. Al-Nawawi itu adalah nama kabilah atau nama suku atau nama marga beliau. Nama beliau sendiri adalah Muhyiddin bin Syaraf bin Marri An-Nawawi. Beliau ini berasal dari kota atau negara Syam, bermadhabkan Syafi'i, dan beliau adalah karangan beliau ini, Riyadhus Salihin, adalah salah satu buku yang kalau sekarang ini bahasa di toko-toko buku, bestseller atau sudah menembus 1 juta kopi. Ya, kitab Riyadhus Salihin ini salah satu buku fenomenal dan salah satu buku yang di antara yang paling masyhur. Mungkin kalau ada top 10 buku-buku Islami atau buku-buku hadis, tidak diragukan sedikit pun Riyadhus Salihin ada di antaranya. Al-Imam An-Nawawi yang hidup 1000 tahun lalu mungkin ya. Imam Nawawi meninggalnya itu tahun 600-an Hijriah meninggalnya. Meninggalnya 676 Hijriah ya, 676 ya, 676 Hijriah ya. Hijriah. Sekarang kita di tahun berapa? 1443. Berarti Imam Nawawi sudah meninggal sudah berapa tahun tuh? 800-an tahun kurang lebih. Lahir di tahun 600 Hijriah, 600 sekian. Wafat di tahun 676. Imam Nawawi ini termasuk ulama besar umat Islam dan beliau bahkan diberikan julukan Syarafuddin. Syarafuddin itu artinya kebanggaannya agama kita. Kebanggaannya umat Islam, salah satunya adalah Al-Imam An-Nawawi. Dan juga diberikan nama Muhyiddin. Muhyiddin artinya yang menghidupkan agama. Maksudnya yang menghidupkan agama, yang kembali membangkitkan gairah ilmu dan menuntut ilmu di antara di zamannya itu.
Oke, Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi ini lahir dan wafat berasal dari kota Syam. Karangannya termasuk, Imam Nawawi ini termasuk ulama yang aktif sekali mengarang, Masya Allah, tabarakallah. Seperti kita punya Al-Imamul Ghazali misalnya. Wah, karangannya banyak banget. Al-Imamun Nawawi, kita punya Al-Imamus Suyuti dan lain sebagainya. Karangannya termasuk Al-Imamun Nawawi ini karangannya termasuk banyak, Masya Allah, aktif sekali mengarang buku. Dan semua buku-bukunya best seller. Semua buku-bukunya itu, Masya Allah, tabarakallah, kita bisa dapatkan di seluruh yakni pelosok bumi ini. Dan sudah diterjemahkan buku-bukunya ke banyak sekali bahasa. Masya Allah, tabarakallah, termasuk buku-buku yang sangat-sangat berkah dan buku-buku yang sangat utama untuk Muslim dan Muslimah. Di antaranya adalah karangan-karangannya Al-Imam An-Nawawi. Salah satu karangannya juga yang fenomenal adalah kitab Al-Adhkar. Nama bukunya kitab Al-Adhkar. Al-Adhkar itu artinya kumpulan zikir. Kumpulan zikir. Di situ Al-Imam An-Nawawi mengumpulkan macam-macam zikir dan doa untuk macam-macam keadaan dan keperluan. Misalnya ada misalnya bab zikir setelah sholat. Dikumpulin semua itu hadis-hadis yang ada riwayat doa-doa Rasulullah yang setelah sholat fardu misalnya. Misalnya nanti ada zikir dalam keadaan orang yang sakit misalnya. Dikutip hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada doa-doa untuk orang yang sedang sakit misalnya. Zikir apalagi hajat, atau kalau orang lagi dalam keadaan kesulitan, atau kalau orang punya hajat, punya masalah, punya kemuskilahan, dikutip itu hadis-hadisnya, apa saja doa-doa dan zikir-zikir yang bisa kita baca dan akan berguna untuk kita dalam keadaan kesusahan. Misalnya ada bab zikir pagi sore di situ. Dan dari situ ulama mengutip zikir-zikir yang diperlukan untuk macam-macam keadaan. Nah, salah satu karangan Imam Nawawi yang sangat-sangat terkenal adalah Riyadhus Shalihin. Padanya Imam An-Nawawi mengumpulkan banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Imam An-Nawawi juga orang yang sama lalu mengarang buku hadis tapi yang lebih kecil. Jadi Riyadhus Shalihin ini kan besar banget. Isinya banyak sekali. Nah, Imam An-Nawawi juga yang lalu mengarang satu buku hadis tapi yang lebih kecil. Artinya yang lebih bisa dibawa kemana-mana karena Riyadhus Shalihin itu besar. Ada satu lagi dikarang buku yang dinamakan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala juga kita sudah khatamkan kitab ini 2 kali. Alhamdulillah, sekali di kajian WOW dan sekali di kajian Rabiul Khair. Dulu sekali, ini mungkin kalau nggak salah buku pertama yang kita pelajari, kalau nggak salah di kajian WOW dan di kajian Rabiul Khair 10 tahun yang lalu atau lebih. Nah, buku Al-Arba'in An-Nawawiyah ini artinya Arba'in artinya 40. 40. An-Nawawiyah artinya pilihan An-Nawawi, pilihan saya maksudnya Imam Nawawi. Jadi 40 hadis itu yang saya pilih. Nah, 40 hadis itu disusun oleh Al-Imam An-Nawawi di satu buku kecil ya yang dinamakan Al-Arba'un An-Nawawiyah, tapi isinya 42 sebetulnya. Kenapa 40 ya Imam Nawawi? Mungkin ada yang mengatakan, loh kenapa memangnya 40 gitu? Ada apa dengan 40? Atau mungkin ada yang mengatakan, oh iya ya, saya pernah dengar sih. Dan malah saya dengar lebih, atau saya pernah lihat lebih dari satu buku yang bernuansa mengumpulkan 40 hadis. Memangnya ada apa sih dengan 40 hadis? Nah, Imam An-Nawawi ini, ibu-ibu, termasuk salah satu yang tadi kita bilang kebanggaan umat Islam, ulama besar, ya, ahli fiqh dan ahli hadis. Karena itu kita lihat karangannya Imam An-Nawawi ini banyak yang berbau hadis. Karena beliau ini memang adalah ahli hadis. Ahli hadis dan juga di waktu yang bersamaan adalah ahli fiqh. Beliau punya karangan buku besar sekali, buku yang super duper fenomenal juga yang bernama Al-Minhaj. Al-Minhaj itu ada buku fiqh. Isinya Al-Minhaj ini, dan ini buku besar sekali dan untuk tingkatan yang atas sekali ya. Buku Al-Minhaj ini adalah buku fiqh dan di situ Al-Imam An-Nawawi mengumpulkan uraian atau intisari daripada mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Berarti Al-Imam An-Nawawi ini mazhabnya Syafi'i seperti kita. Karena itu yang belajar ilmu fiqh
ilmu fiqh madhab Syafi'i akan sering sekali mendengarkan dan membaca Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, Al-Imam An-Nawawi menafsirkan, menerjemahkan. Nah, karena beliau ini adalah ahli fiqh dan ahli hadis. Dan Al-Imam An-Nawawi terkenal sekali dengan ibadahnya, dengan zuhudnya, dengan cintanya kepada ilmu. Literally, hidupnya itu dihabiskan untuk menuntut ilmu dan untuk menyebarkan ilmu dan untuk mengarang kitab. Al-Imam An-Nawawi mengumpulkan 40 hadis di satu buku kecil. Kenapa 40 hadis ya Imam Nawawi? Tadi kita bilang Imam Nawawi itu ahli hadis. Ya, ahli hadis. Berarti tahu banget itu tentang hadis. Nah, Al-Imam An-Nawawi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa menghafal dan menjaga, barang siapa menjaga 40 daripada ucapanku. 40 ucapan daripada ucapanku katanya Rasulullah. Barang siapa yang menjaga 40 ucapan daripada ucapanku, niscaya hari kiamat ia dikumpulkan dengan golongan para alim ulama. Sekali lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjaga 40 hadis, 40 ucapan daripada ucapanku, daripada hadisku, maka hari kiamat ia akan dikumpulkan dengan golongan para alim ulama. Masya Allah, tabarakallah. Jadi hari kiamat itu ceritanya kayak apa? Hari kiamat itu orang bergolongan, yani golongannya itu macam-macam golongan, ada macam-macam grup, ada macam-macam kategori di hari kiamat nanti. Ada satu kategori orang-orang yang ahli puasa. Itu kumpul jadi satu grup tuh di padang mahsyar. Ada satu grup orang-orang yang cinta ilmu, di situ dikumpulkan jadi satu. Ada satu grup orang-orang yang mati syahid, yang meninggal syahid, dikumpulkan jadi satu grup. Ada satu grup orang-orang yang ulama semua itu, semuanya ulama besar, dikumpulkan jadi satu. Ada satu grup tukang bohong, kumpul jadi satu itu ya, tukang bohong. Ada satu lagi grup ahli ghibah, ahli mengumpat, ahli ngomongin orang, dan buka aib-aib orang. Dikumpulkan itu jadi satu. Ada satu grup ahli gosip, dikumpulkan jadi satu. Walhasil semuanya itu dibagikan berdasarkan dengan kategori, berdasarkan dengan apa yang dia senang di dunia, apa yang dia selalu amalkan di dunia. Nah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjaga 40 ucapan, 40 hadis daripada hadisku, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkannya hari kiamat dengan golongan ulama. Padahal dia bukan ulama, bukan apa. Dia akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemuliaan dan anugerah dia berkumpul dengan para ulama. Ulama itu nantinya kemana ya? Ke surga. Karena apa? Karena dia telah menjaga, melestarikan 40 hadis daripada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjaga di sini diartikan dengan ulama dengan beberapa makna, yaitu menyampaikan, mengamalkan, menghafalkan 40 hadis daripada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi ya, bukan hanya alim ulama, bukan hanya orang saleh, bukan hanya wali Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak diragukan kewaliannya, bukan hanya orang yang cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya ahli ilmu, tetapi masih beliau incar mau menjaga, mendapatkan kemuliaan, menjaga dan menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal udah punya karangan Riyadhus Shalihin yang sebesar itu, tetapi beliau masih mengincar dan mendambakan dikumpulkan dengan para alim ulama di hari kiamat nanti. Maka beliau mengarang buku yang lebih kecil, lebih simple, bisa dibawa kemana-mana, nggak kayak Riyadhus Shalihin. Dinamakannya Al-Arba'un An-Nawawiyah, kumpulan hadis-hadis Rasulullah 40 ya, dikumpulkan oleh Imam Nawawi, tapi isinya 42 ditambahkan oleh Imam Nawawi 2. Dan di situ insya Allah Ta'ala juga buku yang sangat-sangat masyhur, nggak ada orang yang nggak tahu buku Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di setiap rumah pasti ada buku Al-Arba'in An-Nawawiyah.
Dan banyak sekali ulama yang mengarang semacam itu, mengumpulkan 40 hadis dan dinamakannya Al-Arba'un, 40, kumpulan 40 hadis. Ada ulama yang mengumpulkan 40 hadis itu pilih satu tema. Satu tema, yaitu misalnya Al-Arba'un fi Shalah. Al-Arba'un fi Shalah. 40 hadis, ya, 40 hadis di bab salat. Di bab salat. Jadi diuraikan 40 hadis, diambil, dikumpulkan 40 hadis dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan satu tema, yaitu salat. Ada lagi Al-Arba'un fi Zakah. 40 hadis yang membicarakan zakat. Jadi 40 hadis itu, semua 40 hadis itu mengenai bab zakat. Ada Al-Arba'un misalnya misalnya fi as-sadaqah. 40 hadis dikumpulkan, temanya apa? Temanya satu, yaitu sedekah. Al-Imam An-Nawawi punya cerita lain. Sewaktu beliau mengumpulkan 40 hadis ini, beliau tidak mematokannya atau tidak memilihkan satu tema saja. Nah, ini yang bikin Al-Arba'in An-Nawawiyah sangat istimewa dan juga termasuk buku yang Masya Allah, Tabarakallah, di antara yang paling terkenal, yang paling berkah, yang paling pokok, dan yang sangat-sangat diperlukan oleh setiap muslim dan muslimah, dan luar biasa sudah tersebar di seluruh penjuru bumi ini. Benar-benar sudah ada di mana-mana dan diterjemahkan ke banyak sekali bahasa. Ke Urdu, ke bahasa Inggris tentunya, macam-macam bahasa, Itali, Spanyol, dan lain sebagainya. Yang menjadikan buku ini, buku Al-Arba'in An-Nawawiyah karang Imam An-Nawawi, sangat istimewa dikarenakannya oleh beliau tidak memilih satu tema saja, tetapi beliau mengumpulkan hadis-hadis yang paling utama dari semua kategori, dari semua tema di satu buku. Itu yang menjadikan buku Al-Arba'in An-Nawawiyah ini sangat-sangat istimewa. Yaitu dikumpulkannya dari bab ibadah, dari bab amal saleh, dari bab zakat, bab sedekah, bab zikir, bab solat, bab keimanan, bab akhlak, ya, bab akhlak. Semua tema, macam-macam tema dan macam-macam kategori sudah dikumpulkan di satu buku yang dinamakan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini yang menjadikan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangannya Imam An-Nawawi jauh lebih terkenal dan tersebar dan istimewa dibandingkan kitab-kitab 40 hadis lainnya. Kenapa? Karena yang lain satu tema, buku Al-Imam An-Nawawi semua tema ada di situ. Dimulai dengan niat, ada juga zikir, ada tentang ibadah, ada tentang urusan hati, ada tentang aqidah, ada tentang akhlak, macam-macam. Ada hadis qudsi beberapa di dalamnya. Ya, disusunnya itu pun tidak sembarangan. Begitupun dengan kitab Riyadhus Shalihin. Susunan hadisnya itu dimulai dengan hadis nomor 1 bab ini, hadis nomor 2 bab ini, hadis nomor 100 bab ini. Itu semua sudah di-arrange, sudah dipikirkan, sudah diplan lebih dulu oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi hadisnya itu bukan sembarang gitu, tetapi diatur. Diaturnya, bahkan ulama mengatakan kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab yang menata hati. Padahal kitab hadis ini kitab yang menata hati, yang mensucikan hati, yang mensucikan jiwa kita. Kitab tasawuf, kitab akhlak, kitab tazkiyatun nafs, kitab yang mensucikan kita. Kenapa? Karena Imam An-Nawawi mengatur hadisnya itu susunannya sesuai dari yang paling utama yang mengenai urusan hati sampai ke urusan-urusan lainnya atau perkara-perkara lainnya yang diperlukan oleh setiap muslim dan muslimah untuk menata hatinya, untuk menjaga batinnya, untuk mensucikan jiwanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang mensucikan jiwanya, beruntung orang yang mensucikan hatinya, beruntung orang yang mensucikan dirinya,
wa qad khaba man dassaha. Dan akan celaka orang yang mengotori batinnya atau mengotori jiwanya atau tidak mensucikan dirinya. Nah, Imam An-Nawawi buku-buku hadisnya tidak begitu saja disusun hadisnya, tetapi sudah diatur, sudah disengajakan mulai dari hadis ini, mulai dari berikutnya hadis ini ditutup dengan hadis ini, itu semua sudah diatur. Penutup mengenai riwayat kehidupan, sejarah kehidupan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu wa rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi orang yang menghabiskan usia dan umurnya untuk ilmu dan untuk ibadah dan untuk mengarang buku. Al-Imam An-Nawawi, mungkin ibu-ibu ada sebagian yang tahu, ada yang tidak tahu, akan terkejut sekali jika mengetahui bahwasanya Al-Imam An-Nawawi wafat dalam usia 50 sekian, sangat muda, 50 sekian saja. Wafat dalam keadaan 50 artinya hidup 50 tahun lebih, tetapi hidup yang sangat berkah. Karangan bukunya banyak sekali dan semua buku-bukunya adalah termasuk buku-buku yang sangat berkah, sangat bermanfaat, sangat diperlukan oleh setiap muslim dan muslimah. Yang lebih mengejutkan lagi bahwasanya Al-Imam An-Nawawi sampai meninggal tidak pernah menikah, dikarenakan oleh beliau ingin fokus dalam dakwah dan mengarang buku dan dakwah sampai nafas terakhirnya. Imam An-Nawawi yang sangat-sangat terkenal, yang selalu kita dengarkan namanya sejak dari dulu, ternyata imam besar ini tidak pernah menikah, dikarenakannya oleh beliau tidak ingin ada sesuatu hal yang menjauhkan atau menyibukkan diri beliau daripada ilmu, daripada dakwah, daripada mengarang buku-buku yang bermanfaat. Makamnya Imam An-Nawawi ada di negara Syam. Mungkin ada sebagian daripada ibu-ibu yang pernah menziarahi makamnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala curahkan di saat ini dan di setiap saat insyaallah taala ampunan, maghfirah, rahmah, kasih sayang, cahaya kepada makamnya Imam An-Nawawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan beliau sebagaimana harapan beliau agar beliau dikumpulkan dengan para alim ulama. Padahal beliau adalah salah satu pemimpin daripada alim ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak keberkahan, banyak manfaat daripada ilmunya dan karangan-karangannya Al-Imam An-Nawawi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita orang-orang yang benar-benar enggak berilmu ini dengan dengan sosok yang seperti Al-Imam An-Nawawi. Amin ya rabbal alamin. Balik ke kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin artinya riyad itu taman atau taman-taman surga atau taman. Riyad as-salihin adalah orang-orang yang salih, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Riyadhus Shalihin artinya di sini kalau kita udah masuk ke buku ini, kita seakan-akan seperti sudah masuk ke salah satu taman daripada taman surga dan kita berkumpul dengan orang-orang salih. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah Al-Imam An-Nawawi. Saya dari kecil sering sekali membaca tentang riwayat kehidupan dan sejarahnya Imam Nawawi. Sangat-sangat mengidolakan beliau dari kecil dan suka sekali membaca buku-bukunya, tentunya buku-buku yang ringan, yang mudah untuk dicerna. Alhamdulillah wa syukurillah. Kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kitab hadis, sekali lagi. Kitab Sahih Bukhari adalah kitab hadis, Sahih Muslim, Sunan Ibn Daud dan lain sebagainya, Abi Daud, itu adalah kitab-kitab hadis. Nah, di kitab-kitab hadis itu ada susunan, disusun hadisnya tergantung dengan tema atau bab. Di kitab Sahih Bukhari pun begitu. Bab sekian. Artinya sekarang ini hadis-hadisnya yang akan disampaikan adalah temanya sekian. Di kitab Riyadhus Shalihin dan bisa dibilang di semua buku hadis. Hadis pertama selalunya adalah hadis niat. Tetapi di buku-buku itu tidak dituliskannya bab niat, melainkan bab al-ikhlas.
Bab al-ikhlas. Di sini di kitab Al-Imam An-Nawawi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang pertama, bab nomor 1 adalah babul ikhlas wa ihdarun niyyati fi jami'il a'mali wal aqwal wal ahwalil barizati wal khafiyah. Kitab ini luar biasa ucapan dan kata-kata daripada Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan bab pertama adalah babul ikhlas, adalah sekarang ini temanya apa Imam Nawawi? Temanya adalah al-ikhlas. Al-ikhlas. Wa ihdarun niyati, dan menghadirkan niat. Coba dengarkan baik-baik. Ini adalah katanya temanya, pertama temanya adalah ikhlas dan menghadirkan niat di setiap perbuatan dan di setiap ucapan dan di setiap keadaan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Maksudnya gimana ya Imam Nawawi? Beliau di sini ingin mulai mengajarkan dan menyampaikan kepada kita beberapa ayat dan beberapa hadis yang akan mengajarkan kita akan ikhlas dan akan mengajarkan kita bagaimana pentingnya selalu menghadirkan niat-niat baik dalam setiap perbuatan, dalam setiap ucapan, dalam setiap keadaan. Keadaan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Agar kita selalu ikhlas dan selalu menghadirkan niat. Ikhlas di sini, sebelum kita masuk ke uraian Imam An-Nawawi, ikhlas di sini, ibu-ibu hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara orang-orang Asia, ya, ada beberapa kayak kata-kata yang sebetulnya asalnya dari bahasa Arab, yang mempunyai makna berbeda di kalangan orang Asia dan di bahasa Arabnya itu sendiri terkadang ada perbedaan. Oke, salah satunya adalah al-ikhlas. Al-ikhlas ini selalu kita dengarkan misalnya saya ikhlas. Kalau biasanya ada satu misalnya musibah atau ada satu cobaan ya, biasanya orang itu akan mengatakan saya ikhlas. Atau misalnya ada yang hilang atau daripada barang-barangnya ada yang hilang atau ada yang misalnya meninggal daripada orang yang disayangi, lalu dia akan mengatakan saya mengikhlaskan. Oke, kata ikhlas ini adalah kata yang dari bahasa Arab. Tetapi maksud dan arti daripada kata ikhlas ini dalam bahasa Arab ternyata berbeda dengan apa yang ibu-ibu biasanya ucapkan, ikhlas, mengikhlaskan, saya ikhlaskan. Ikhlas dalam bahasa Arab sudah kita ceritakan beberapa bulan yang lalu sewaktu kita menafsirkan surat Al-Ikhlas bersama-sama di sini, surat Qul Huwallahu Ahad. Dan ini juga salah satu hal yang ajaib di antara surah-surah Al-Quran, karena surah Al-Ikhlas itu dinamakannya Al-Ikhlas, sementara kata Al-Ikhlas itu sendiri tidak ada di dalam surahnya. Lain keadaannya dengan semua surah-surah Al-Quran, di mana biasanya nama surah itu memang ada, nama surah itu memang ada di dalam surahnya itu sendiri. Misalnya seperti surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah dinamakannya surah Al-Baqarah karena di dalam surah Al-Baqarah itu ada cerita sapi, ada kata Al-Baqarah. Misalnya surat Al-Kautsar dinamakannya Al-Kautsar dikarenakan oleh di dalam surah itu ada kata Al-Kautsar. Surah Al-Fil dinamakannya Al-Fil karena di dalam surah itu ada nama Al-Fil. Tetapi surah Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas itu di dalam surahnya, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada kata al-ikhlas di situ? Enggak ada. Kenapa dikatakannya al-ikhlas? Al-ikhlas berarti murni. Arti kata al-ikhlas, coba ibu-ibu perhatikan, kata al-ikhlas dalam bahasa Arab artinya murni. Artinya apa maksudnya murni? Pure. Murni, satu hal yang murni, tidak bercampur dengan apapun. Satu hal yang pure, yang murni, yang bersih. Kenapa dinamakannya surah ini surah Al-Ikhlas? Karena kalau sudah memahami surat itu, yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kalau sudah difahami dengan baik, maka iman kita
keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah akan menjadi murni, akan menjadi bersih. Tidak ada lagi bercampur dengan hal-hal lainnya seperti tidak bercampur dengan keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bercampur dengan mensekutukan Allah, tidak bercampur dengan noda-noda hitam lainnya. Artinya murni, pure. Itu kata al-ikhlas. Itu arti kata al-ikhlas. Dalam satu diartikan juga al-ikhlas dengan bersih. Artinya kalau kita sudah faham surah itu, hati kita, keimanan kita, keyakinan kita suci, bersih, murni. Tidak ada noda sedikit pun. Murni, kita percaya, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nah, di dalam bahasa Arab arti kata al-ikhlas murni atau pure. Orang Asia biasanya menggunakan kata itu dalam arti lain. Saya mengikhlaskan, misalnya ada cobaan atau misalnya barangnya hilang atau kerampokan, saya ikhlaskan. Misalnya, saya ikhlaskan. Ikhlaskan di sini apa yang dimaksud oleh saya ikhlaskan kalau saya boleh tahu? Karena selama ini yang saya dengar dan yang saya pahami dan yang saya tangkap itu, kalau orang Asia bilang saya ikhlaskan, artinya saya relakan. Artinya mungkin saya maafkan, mungkin saya terima semacam itu. Tapi saya mau dengar dari ibu-ibu. Maksudnya saya ikhlaskan itu ya di pemahaman kalian. Kalau kalian mengucapkan saya ikhlaskan itu artinya apa sebetulnya? Karena itu yang saya tangkap. Dan bahasa Arabnya sudah saya jelaskan tadi. Arti kata al-ikhlas murni. Allah sallimik Ibu Khadijah habibti, Allah sallimik. Alhamdulillah. Betul, naqi. Ibu Khadijah mengatakan ridha. Artinya saya ikhlaskan, artinya saya ridha, saya terima. Oke. Ibu Rinda mengatakan saya melepaskan, saya rela. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Kalau ibu-ibu bilang saya ikhlas itu, kalau orang Asia bilang saya ikhlaskan, ya udah ikhlas aja, saya ikhlas. Maksudnya itu apa? Bahasa Inggris kembali memberi. Sincere. Sincere bahasa Inggrisnya. Betul. Ya. Tapi itu tidak yang dimaksudkan oleh orang Asia. Ibu Dewi, kalau misalnya seperti ini, ibu-ibu yang sudah komen di chat, Ibu Khadijah bilang ridha, Ibu Rinda bilang melepaskan atau rela, admin bilang tidak mengharapkan kembali, itu berbeda dengan arti daripada bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya ikhlas adalah sincere, betul. Tetapi yang di atas saya rasa agak berbeda sedikit. Diberi tanpa syarat. Oke, terima kasih semua. Berarti yang saya pahami selama ini memang betul. Tetapi ibu-ibu sekarang sudah tahu, ikhlas dalam bahasa Arab berarti murni, bersih. Tidak bercampur dengan suatu apapun. Berarti ikhlas yang ibu-ibu maksudkan, yang tadi sudah juga berkomen di chat, terima kasih sekali, berbeda sedikit dengan makna dalam bahasa Arabnya. Tapi it's not a big deal. It's not a big deal, bukan masalah besar, karena sudah menjadi satu pemahaman misalnya di kalangan orang Asia bahwasanya ikhlas itu artinya rela dan sebagainya, it's okay, halas. Tetapi dalam bahasa Arab agar diketahui bahwasanya kata ikhlas artinya murni, bersih, satu hal yang pure. Dan kita di sini sekarang akan lebih memahaminya suatu di dalam buku Riyadhus Shalihin dalam uraiannya Al-Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi di sini pertama-tama menghadirkan ayat suci. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Ini di surat Al-Bayyinah di juz amma di juz 30. Wa ma umiru illa liya'budullaha apa? Mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Di ayat nomor 5 di surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah ini surah-surah pendek yang ada di juz 30. Di ayat nomor 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, coba dengarkan baik-baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Mukhlishina artinya diambil dari kata ikhlas. Apa yang dimaksudkan dari ayat ini? Dan mereka diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa penyembahannya? Mukhlisina lahuddin. Murni. Ibadah mereka murni teruntuk Allah Subhanahu wa taala. Ayat nomor 5 di surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah surat 98. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali atau melainkan untuk menyembah Allah dalam keadaan mukhlisin, dalam keadaan ikhlas.
Kalau kita ngikut pemahaman ibu-ibu, artinya mereka menyembah Allah dalam keadaan rela gitu. Nah, itu dalam pemahaman Asia, it's okay, nggak masalah. Tetapi di dalam bahasa Arab, kalau kita masuk ke Al-Quran dan hadis, ikhlas artinya murni. Artinya kita diperintahkan dalam ayat 05 ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan murni. Maksudnya murni gimana? Semua ibadah kita murni semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit pun maksud memberikan menunjukkan ibadah kepada manusia, atau tidak ada sedikit pun maksud untuk mereka memuji saya, untuk mereka bilang saya ini ahli ibadah, untuk mereka bilang ini oh saya orang alim, oh saya orang ini, oh saya ahli sedekah, oh saya orangnya dermawan, oh saya ahli puasa. Tidak, murni ibadah itu teruntuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Al-Imam An-Nawawi menyampaikan juga hadis kedua, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Subhanahu wa Ta'ala jika seorang hamba menyembelih ya, memberikan kurban. Ceritanya ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menekankan, ini sekali lagi bab apa kata Imam An-Nawawi, bab al-ikhlas wa ihdarun niyah. Sekarang kita membicarakan bahwasannya kita itu kalau beribadah wajib ibadah itu murni ikhlas semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga pentingnya menghadirkan niat-niat baik. Nah, ayat yang kedua yang dikutip oleh Imam An-Nawawi di bab ini adalah bahwasanya seseorang itu kalau berkurban, Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan kurban kalian itu yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapatkan bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan apa-apanya, tetapi yanaluhu taqwa minkum, tetapi ketakwaan kalian itu yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu daging yang kita kurbankan, tidak perlu darah yang telah keluar daripada kurban itu, tidak perlu hal-hal itu, tetapi niat kita dalam amalan itu apa? Ikhlas atau tidak ikhlas? Murni atau tidak murni? Dan insya Allah Ta'ala kita sebentar lagi, Allah sehat walafiat panjang umur, kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Ya, kita akan memasuki bulan haji, salah satu ibadah yang besar di bulan haji dan untuk setiap muslim dan muslimah adalah ibadah berkurban. Bagi yang mampu jangan sampai melewatkan fadilah dan ibadah yang besar ini untuk berkurban di bulan haji. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dapatkan dari kurban saya? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Bukan daging, bukan darah, bukan apa, tetapi takwa saya, keikhlasan saya. Niat saya itu yang utama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan daging dan darahnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Ali Imran di ayat 29, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Ya Allah, ya Allah. Imam Nawawi ini luar biasa. Milih ayat itu yang straight to the point dan langsung masuk ke hati. Masya Allah. Ayat nomor 29 di surat Ali Imran. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kepada semua yang mendengarkan, semua yang membaca Al-Quran, semua yang mendengarkan Al-Quran, in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Jika kalian mengcover, in tukhfu ma fi sudurikum, jika kalian menyimpan atau menutupi apa yang sebenarnya ada di dalam hati kalian, ataupun kalian menunjukkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu mengetahuinya. Apa yang ada di hati kita, kita tunjukkan atau kita simpan di dalam hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahuinya terlebih dulu. Di sini Imam Nawawi ini memilih ayat-ayat, cuman dipilih 3 ayat daripada Al-Quran, tapi luar biasa. Yang pertama, bahwasannya ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika tidak murni untuknya, tidak ikhlas untuknya. Kalau ada embel-embelnya, mau ria, mau mengharapkan pujian orang, mau dibilang begini, mau dibilang begitu, itu tidak diterima. Na'udzubillah min dzalik. Ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Nawawi memilih ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dan menekankan pada hamba-hambanya, ibadah kita itu yang Allah
yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan sedekah uangnya, bukan emasnya yang sampai. Apapun yang kita keluarkan itu bukan bendanya itu yang sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah takwa kita sewaktu kita mengamalkan itu. Artinya ikhlas saya, kemurnian ibadah saya, niat baik saya, itu yang utama bagi Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ketiga yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi, bahwasanya semua yang ada di dalam hati, nampak atau tidak nampak, saya nampakkan atau tetap saya simpan di dalam hati, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Imam An-Nawawi masuk ke hadis. Jadi di buku Riyadhus Shalihin ini, Al-Imam An-Nawawi memilih pertama bab. Bab itu diberikan nama, bab sekian, bab sekian. Misalnya bab pertama adalah babul ikhlas, ya. Bab kedua misalnya adalah bab taubat. Nah, ini Imam Nawawi, ini buku bisa dibilang ini buku-buku tasawuf, ini buku mensucikan diri dan menata hati. Karena Imam An-Nawawi itu menyusunnya dengan sedemikian rupa yang akan memberikan kita hasil insyaallah ta'ala dan manfaat dan buah hati kita menjadi lebih suci. Jiwa kita lebih tenang. Diri kita ini lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bab pertama bab ikhlas dan niat. Bab kedua adalah bab taubat. Nah, di setiap bab itu Imam Nawawi menghadirkan beberapa hadis, beberapa ayat, dan diberikan sedikit penjelasan dan arahan. Setelah 3 ayat pertama, Imam An-Nawawi menyampaikan hadis yang adalah hadis bisa dibilang top 10 untuk setiap muslim dan muslimah. Kalau hanya bisa belajar, hanya punya waktu untuk belajar 10 hadis selama dia hidup, salah satunya dan yang pertama adalah hadis yang satu ini. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, wa an Amiril Mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kalau mendengarkan nama Rasulullah hendaknya untuk langsung bersalawat, ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibaha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Hadis yang sahih di Bukhari dan di Muslim. Hadis ini adalah hadis yang pertama di buku Riyadhus Shalihin. Dan hadis yang paling utama untuk setiap muslim dan muslimah. Dan hadis yang sudah kita dengarkan dari sejak kita masih kecil, alhamdulillah wa syukrulillah. Hadis yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada apa niatnya. Tergantung. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya masing-masing akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Wah, ini bahaya sekali ini. Bahaya, yakni ya, hadis ini punya 2 sisi. Yakni di satu sisi orang yang selalu berniat baik dan selalu menjaga hatinya, orang yang selalu berniat baik dan mengharapkan kebaikan untuk orang lain, senang sekali, bahagia sekali mendengarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang satu ini. Karena dia akan mengatakan, alhamdulillah, alhamdulillah, insyaallah niat saya selalu baik, alhamdulillah, insyaallah selalu saya jaga hati saya, mengharapkan kebaikan untuk orang lain, tidak pernah mengharapkan keburukan untuk orang lain, alhamdulillah. Artinya Allah akan memberikan saya sesuai niat saya. Berarti niat baik kita itu akan kembali ke kita lagi. Tetapi untuk orang yang niatnya tidak ditata, hatinya tidak dijaga, terkadang berniat satu hal yang buruk untuk orang lain, wah, akan takut sekali mendengarkan ucapan Rasulullah yang satu ini. Karena di sini Rasulullah mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Masing-masing akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Kita niat baik, Allah akan berikan kita kebaikan. Kita niat buruk, keburukan itu akan kembali ke kita. Cerita di balik hadis ini, katanya ulama, adalah suatu
hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, mendapatkan kunjungan daripada malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril alaihi salam mengunjungi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, orang-orang itu di luar sedang berkumpul siap-siap berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tetapi ada satu di antara mereka yang akan hijrah itu, hijrahnya itu niatnya bukan lillahi ta'ala, bukan untuk Allah dan Rasulnya. Tetapi niat hijrahnya itu berarti nggak ikhlas ya. Berarti apa? Berarti nggak ikhlas. Karena niatnya itu nggak 100%, nggak pure, nggak sincere untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti nggak apa? Nggak ikhlas. Kenapa ya Jibril? Karena dia itu mau hijrah niatnya untuk menikahi wanita yang dia cintai. Jadi dia itu cinta sama satu perempuan. Perempuan itu mau hijrah. Si lelaki ini sebetulnya nggak ada niat untuk berhijrah, nggak ada niat untuk meninggalkan Mekah, nggak ada niat untuk meraih ridhanya Allah dan Rasulnya. Tetapi dia hijrah itu niatnya untuk mengikuti wanita yang dia cintai, lalu dinikahi di sana nanti kalau sudah sampai. Nggak mau pisah sama si kekasih hati. Artinya dia ini niatnya ikhlas lillahi ta'ala atau tidak? Ikhlas, kalau yang kayak begini nih ikhlas namanya pure, murni. Tadi kita bilang ikhlas itu artinya murni, bersih, pure. Berarti niatnya ini nggak ikhlas. Malaikat Jibril alaihissalam turun menyampaikan wahyu, ya Muhammad, sampaikan kepada mereka semua bahwasannya niat itu yang paling utama di dalam setiap amalan. Di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan mereka, hadir di antara mereka jamaah ini yang sedang siap-siap untuk berhijrah. Lalu beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya masing-masing akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka ketahuilah siapa yang berhijrah niatnya untuk Allah, untuk Rasulullah, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka akan dicatatkan di buku catatannya hijrah untuk Allah dan untuk Rasulullah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Tetapi, katanya Rasulullah, tetapi yang hijrahnya itu niatnya untuk mengincar dunia dan untuk mengikuti perempuan yang ingin dinikahi atau ingin menikahi seorang perempuan, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka akan dicatatkan baginya bahwasannya dia telah hijrah untuk urusan dunia dan untuk urusan untuk pernikahan, dan dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi yang hijrah untuk mengincar dunia dan harta, dia akan mendapatkan harta. Yang hijrah untuk mengincar perempuan, dia akan dapatkan perempuan itu, tetapi dia tidak akan dapatkan pahala hijrah yang sebenar-benarnya. Sebabnya apa? Sebabnya tidak ikhlas, dan sebabnya adalah niatnya tidak mulia. Di sini kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa berharga, bahwasannya amal ibadah yang nampak besar, yang nampak wow, yang nampak mulia, yang Masya Allah jelas sekali yang amalannya itu satu yang jelas, katakanlah haji, katakanlah membangun masjid, itu kan wah jelas sekali, ya kan? Tidak bisa disembunyikan amalan-amalan yang besar seperti itu. Di sini kita mendapatkan pelajaran berharga bahwasannya amalan itu bukan dari besarnya, bukan dari penampakannya, tetapi dari ikhlas. Apakah murni untuk Allah atau ada embel-embelnya, dan apakah niatnya mulia
atau niatnya remeh dan sepele, wal'iyadu billah min dzalik. Di sini kita belajar untuk menata hati number one. Ini step 1. Niat itu diluruskan. Niat itu diperbagusi. Niat itu dipercantik. Dalam setiap amalan, katanya Imam Nawawi. Dalam setiap perbuatan. Dalam setiap ucapan. Sebelum berucap itu, kenapa saya mau berucap? Kenapa saya akan mengatakan hal ini? Kenapa saya akan menyampaikan ucapan ini? Apa niatnya? Apa niatnya? Apa harapannya? Apakah niat baik? Alhamdulillah, silahkan. Insya Allah Ta'ala diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan diberikan kebaikan. Atau ucapan saya ini niatnya untuk mau nyakitin hati orang, untuk mau menyinggung dia, untuk mau bikin dia kesel, untuk mau balas dendam, untuk mau buka aib, untuk mau merendahkan. Niatnya seperti itu akan berbalik ke kita langsung. Yang pertama-tama akan mendapatkan pembalasan daripada niat itu adalah kita sendiri. Kalau niat kita baik, alhamdulillah kita dapatkan kebaikan. Kalau niat kita tidak baik, ketidakbaikan itu akan pertama-tama kembali kepada kita. Di hadis ini mungkin yang nampaknya hadis niat gitu kan. Dari dulu juga udah tahu niat. Nah, tapi perlu kita mengingatkan diri kita sering kali. Setiap ucapan, setiap perilaku, setiap pandangan mata sekalipun. Bahkan katanya Al-Imam An-Nawawi wal ahwal al-bariza wal khafiyah. Urusan atau keadaan yang nampak ataupun yang di dalam hati saja. Selalu jaga dan hati-hati sama niat. Karena niat itu bisa menjadi senjata yang berbalik kepada kita nantinya. Niat saya hadir di sini apa? Kadang orang itu melakukan satu kebaikan nggak ada niatnya. Begitu aja. Kadang niatnya yakni apa ya? Hal-hal yang maaf yakni ya sepele, remeh. Kadang niatnya Masya Allah, tabarakallah. Misalnya hadir di majlis ini. Apa niatnya? Niatnya apa? Misalnya, kebetulan memang lagi nggak ngapa-ngapain terus dapat link, ya udah masuk aja. Nah, apakah itu niat yang mulia itu? Sementara hadir di majlis ilmu, mendengarkan ayat Al-Quran, membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkumpul dalam kebaikan, itu semua adalah amal salih di dalam agama kita yang selalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tekankan dan ajarkan kepada kita. Ibadahnya ini ibadah yang besar, hadir di majlis ilmu, belajar, mendengarkan, Masya Allah ini amalan besar. Tetapi niatnya, ya Allah, niatnya karena kebetulan lagi nggak ada kerjaan, ya udah masuk aja gitu kan, tinggal pencet linknya. Apakah itu niat yang sepadan dengan amalan yang besar itu? Tetapi akhirnya apa yang didapatkan? Niatnya. Atau misalnya hadir di majelis yang seperti ini ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan ilmu. Karena kalau tidak dengan ilmu, kita tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah. Ya kan? Niatnya misalnya ingin menjadi wanita yang lebih baik daripada sebelumnya, ingin menata hatinya, ingin menjadi orang muslimah yang berakhlak, muslimah yang berilmu, muslimah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa kalau niat-niatnya kayak begini. Dan pasti akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini adalah jaminan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Masing-masing akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Salah satu hadis yang dihadirkan oleh Al-Imam An-Nawawi di bab ini, ada satu hadis yang luar biasa, dan ini termasuk hadis yang selalu kalau saya baca, subhanallah, sangat-sangat menyentuh hati, subhanallah, dan menunjukkan kepada kita itu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sayang kepada kita. Luasnya cintanya Allah kepada kita. Allah cinta kepada kita. Bahkan hal-hal yang nampaknya kecil, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita imbalan yang besar sekali yang mungkin kita sendiri tidak sangka. Dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Gaza. Sayyidina Jabir bin Abdullah, ini sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari, orang Madinah, beliau
menceritakan. Beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mendengarkan nama Rasulullah, hendaknya langsung bersalawat. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Sayyidina Jabir bin Abdullah, sahabat Rasulullah ini mengatakan, suatu ketika kita ini bersama Rasulullah di suatu peperangan. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna bil madinati larijalan ma sirtum masira wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayah illa syarakukumul ajr. Rawahu Muslim. Sayyidina Jabir bin Abdullah menceritakan suatu ketika mereka ini dalam peperangan di luar kota, di luar Madinah. Perang itu di luar Madinah tentunya. Nah, suatu mereka sedang di luar kota ini, di saat-saat yang seperti itu, Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya begini, ada orang-orang yang kita, ada orang-orang di Madinah. Ya, dengarkan ibu-ibu ya. Ada orang-orang yang di Madinah yang tidak ikut dengan kita sekarang. Masirtum masira. Tidaklah kalian berjalan suatu perjalanan. Maksudnya menempuh perjalanan selama sedang dalam peperangan itu. Wala qata'tum wadiyan. Tidaklah kalian melewati suatu lembah kecuali illa kanu ma'akum. Kecuali mereka hadir bersama kalian. Habasahumul marad. Mereka tidak dapat ikut dengan kita secara langsung, secara jasmani, dikarenakan oleh mereka mendapatkan ujian sakit. Artinya karena mereka sakit, mereka nggak bisa ikut berperang dengan kita. Illa syarakukum fil ajr. Bahkan mereka mendapatkan pahala yang kalian dapatkan. Sama rata. Mereka mendapatkan pahala sama rata dengan yang kalian dapatkan. Ya Allah, hadis ini buat saya ini luar biasa. Apa makna yang ibu-ibu dapatkan daripada ucapan Rasulullah tadi itu? Apa makna yang ibu-ibu tangkap daripada ucapan Rasulullah tadi itu? Siapa yang bisa share dengan kita? Jadi maksudnya Ibu Nur, yang mau begini udah taruh niat yang terlalu suci untuk ikut sekali untuk berperang, tapi karena wabak dan penyakit dia tak dapat pergi bersama-sama. Mungkin gitu. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bu Khadijah, jazakillah khair. Betul sekali. Rasulullah di sini menunjukkan dan memberikan pelajaran luar biasa berharga kepada mereka ini, sahabat yang ada bersama Rasulullah secara jasmani, bahwasanya di Madinah itu ada orang-orang yang tidak ikut dengan kita sekarang. Tetapi niat mereka dari awal teringin sekali ikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menakdirkan mereka sakit, maka mereka terhalang daripada ikut secara jasmani, tetapi mereka ada bersama kalian, kata Rasulullah. Setiap kalian menempuh perjalanan, mereka ada dengan kalian. Ya Allah. Setiap kalian melewati satu lembah, mereka ada bersama kalian. Dan syarakukum fil ajr. Dan mereka mendapatkan pahala yang sama dengan apa-apa yang kalian dapatkan. Luar biasa. Sementara mereka ini sedang berbaring di Madinah. Dan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya sedang berperang di luar kota. Yang berbaring itu punya niat yang mulia. Betul sekali Ibu Dewi. Sudah niat, sudah mempunyai niat baik, sudah pasang niat baik, tetapi terhalang karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya, dengan kasihnya kepada hamba-hambanya yang sedang berbaring jauh di sana, seakan-akan dia mendapatkan pahala, seakan-akan dia hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Artinya niat kita ini dapat menyampaikan kita ke tempat yang jauh sekali. Kepengen banget haji, ya Allah, kepengen banget, tapi memang keadaan tidak memungkinkan. Insya Allah Ta'ala ada di sana. Kepengen sekali bersedekah, misalnya kalau mendengarkan ada anak asuh, atau misalnya pembagian sembako Ramadan dan sebagainya. Ya Allah, kepengen sedekah, cuman tapi memang keadaan tidak memungkinkan. Allah sudah catatkan, malaikat sudah catat, kamu sudah bersedekah. Kepengen pergi misalnya menengok
teman yang dalam misalnya yang lagi sakit. Udah niat ini tapi lupa akhirnya. Sudah dicatatkan, sudah menengok orang yang sakit. Kau pengen insya Allah Ta'ala udah niat, abis ini misalnya, abis salat Isya misalnya, mau baca surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Akhirnya lupa, kesibukan ini itu tidur, bangun, besoknya baru ingat. Sudah dicatat, sudah baca Al-Mulk dan As-Sajdah. Macam-macam kebaikan. Kepengen mengurusi misalnya orang tua. Kepengen berbakti kepada orang tua. Tapi maksudnya secara jasmani, secara langsung. Tetapi apa daya kita jauh. Tidak tinggal bersama atau kita berbeda negara. Berpisah jauh sekali. Dicatat oleh malaikat. Lagi berbakti sama orang tuanya. Itu apa namanya? Kekuatannya niat. Betul sekali Ibu Nina. Allah sangat-sangat sayang kepada kita. Sehingga hal yang sekecil niat itu dan tidak dapat disampaikan, tidak dapat dikerjakan, tetapi sudah niat baik, sudah dicatat, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang-orang yang terbaring sakit di Madinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap mereka sedang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi ini ingin mengingatkan kita kembali akan besarnya fadilah daripada niat dan dalam waktu yang bersamaan bahayanya berniat buruk atau mengharapkan suatu keburukan untuk orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita, mensucikan batin kita, menjaga hati kita daripada tercampurnya ibadah itu dengan suatu hal lainnya. Ibadah itu mesti ikhlas, murni, suci, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaAllah Ta'ala daripada hadis-hadis ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah apa sih yang kurang dari Rasulullah? Enggak ada. Semua kebaikan sudah disampaikan oleh Rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala. Semua garis-garis besar sudah disampaikan. Semua garis-garis utama sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Semoga dengan hadis-hadis yang seperti ini yang kita dengarkan ini, kita sadar kembali. Ya Allah, selama ini saya berbuat baik. Nampaknya itu baik. Tapi sayangnya niatnya nggak ada. Seperti misalnya, apapun itu contohnya. Usahakan selalu menghadirkan niat. Ingat selalu bahwasannya niat itu bisa mengangkat suatu amalan atau niat itu bisa menjatuhkan suatu amalan. Na'udzubillah, jangan sampai orang bangun masjid. Ya Allah, susahnya bangun masjid. Harta yang dikeluarkan luar biasa besar. Waktu, energi, tenaga, materi yang dikeluarkan untuk membangun masjid. Nah, itu amalan yang besar sekali. Na'udzubillah, jangan sampai niatnya itu tidak ikhlas. Atau maksudnya tidak ikhlas, tidak murni. Semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tercampur dengan niat-niatan yang lain. Ya Allah. Artinya yang akan didapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Niatnya mau dipuji orang, akan didapatkan pujian. Niatnya ingin dikenang orang, oh si fulan udah bangun masjid, akan dikenang. Niatnya ingin dibilang, Masya Allah orang saleh, dibilang sudah membangun rumah Allah, dibilang, oh kamu membangun masjid, insya Allah akan dibangunkan surga, istana di surga. Niatnya segitu aja. Akan dia dapatkan semua yang dia niatkan itu. Tapi hanya itu saja. Nggak lebih, nggak kurang. Na'udzubillah. Maka amalan sekecil apapun, ucapan sekecil apapun. Sekarang kita diundang teman misalnya. Kita diundang teman. Yang ngundang, jangan asal ngundang untuk kayak senang-senang, untuk having fun dan lain sebagainya. Jangan sekedar itu saja, nggak masalah mau niat seperti itu nggak masalah. Tetapi jangan sekedar itu. Ingin mengundang teman misalnya, niatkan untuk mengeratkan tali persaudaraan antara sesama muslim. Niatkan untuk
menjamu tamu, karena itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatkan untuk menyenangkan tamu, karena itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat untuk menyampaikan suatu faedah, suatu ilmu yang bermanfaat, masya Allah, tabarakallah. Niat untuk misalnya menjamu tamu, menyenangkan mereka, membahagiakan mereka, berterima kasih kepada mereka dan lain sebagainya. Nah, itu niat yang luar biasa istimewa. Bukan hanya sekedar mau undang teman, mau have fun, mau maksudnya cuman kumpul-kumpul. Nah, jangan sekedar itu. Kalau bisa niat yang baik-baik, kenapa tidak? Orang yang diundang, oh saya diundang, mau datang, kenapa? Soalnya nggak enak kalau nggak datang. Nggak enak kalau nggak datang. Ya Allah, itu bukan niat, itu bukan niat yang istimewa, bukan niat yang bisa dibanggakan gitu kan. Niatnya apa? Mau menjawab undangan atau menerima undangan seseorang. Niatnya menyenangkan si yang punya rumah. Niatnya untuk menjalin tali ukhuwah. Niatnya untuk misalnya menyenangkan dia, karena kalau kita diundang dan kita datang ya orangnya senang. Niatkan niat yang baik-baik, masya Allah, tabarakallah. Perkumpulan yang mungkin nampaknya seperti hal yang duniawi tidak akan menjadi sekedar hal yang duniawi, tetapi berisi banyak pahala dan kembali banyak pahala kepada kita. Kalau kita niat memberikan sedekah, menengok orang sakit, dan lain semua macam amalan, perbuatan, ucapan, apapun yang kita akan kerjakan, niatkan niat yang baik-baik sehingga satu amalan itu terangkat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi mulia walaupun amalannya kecil. Walaupun amalannya kecil, sekarang kita sudah tahu bahwasanya bukan amalnya besar kecilnya, tetapi niat di balik amal itu. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Ibu Khadijah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bertanya, bisakah kita mengubah niat kita di tengah-tengah amalan itu atau setelah amalan dilaksanakan? Bisa karena it's never too late. Tetapi memang yang lebih baik dan yang lebih mulia kalau dari awal kita sudah niatkan kebaikan. Tetapi bisa atau tidak saya rubah niat itu dari niat yang mungkin kurang ke niat yang baik di tengah-tengah amalan itu? Bisa. Tapi kalau setelah amalan itu sudah itu yang namanya sudah tidak kalau sudah diamalkan dan mau merubah niat setelah amalan itu sudah selesai, di sini tidak bisa tentunya. Tetapi di tengah amalan itu, alhamdulillah saya sadar. Awalnya saya beramal, di amalan di perbuatan saya itu atau di amal saya itu niatnya bukan lillahi ta'ala saja, na'udzubillah, untuk Allah dan untuk dipuji juga. Tapi di tengah-tengah saya sadar, alhamdulillah wa syukrulillah. Di situ taubat, di situ istighfar, di situ meluruskan niat, di situ menata hati kembali, di situ memperbaiki niat, menjadikan niat ini lebih mulia, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau amalannya sudah selesai baru saya ingin merubah niat, ya, yang di sini tidak dianggap. Maka diperhatikan selalu dari awal. Dari awal. Kalau semua ucapan kita perhatikan, ya Allah, rasa-rasanya kita nggak akan pernah nyakitin orang lain, nggak akan pernah menyinggung perasaan orang lain, nggak akan pernah membuka aib orang lain, nggak akan mencaci maki, wal'iyadzubillah, nggak akan, masya Allah, itu semua karena niat itu. Niat itu bisa menjadi penghalang, bisa menjadikan kita ini, oke, stop. Jangan begini, jangan ucapkan, jangan lakukan. Jangan buat ini. Kenapa? Karena kita sadar niat itu yang utama dan yang pertama yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebelum daripada amalan kita itu. Apa sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah. Di sini juga dikutip juga oleh Imam Nawawi di bab ini di Riyadhus Shalihin, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Apa katanya Rasulullah? Coba kita dengarkan baik-baik ini. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang tubuh kalian, tidak memandang rupa kalian, walakin yanzuru ila qulubikum.
Tetapi Allah memandang kalbu kalian, hati kalian. Apa yang dimaksudkan dengan kalbu di sini? Yang dimaksudkan dengan kalbu ini apa? Yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya niat, tempatnya ikhlas. Karena ikhlas, niat itu ada di mana? Ada di hati, ada di kalbu. Nah, itu yang utama bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan rupa kita macam mana, baju kita macam mana, wajah kita macam mana, itu nggak penting itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niat kita di setiap amalan, di setiap ucapan, di setiap perilaku, di setiap perbuatan. Itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, amalan yang nampaknya kecil dan biasa. Sekarang kita ini di musim panas misalnya, kita yang tinggal di Gulf country, di UAE dan sekitarnya, ya, kita tahu kalau di sini sedang panas sekali. Lagi musim panas memang. Kalau kita keluar rumah, banyak sekali masih kuli-kuli bangunan, pekerja-pekerja kebersihan di jalan dan sebagainya. Kalau kita setiap keluar rumah kita bawakan air dingin atau kita belikan jus yang kecil-kecil ini, yang dingin, ya Allah. Panas-panas gini kan orang tuh maunya apa? Yang dingin aja gitu kan? Nah, kita bagikan, Masya Allah, niatnya apa? Silahkan diniatkan. Niatnya ini saya ingin bersedekah, tentunya ikhlas ini semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Niatnya untuk menyenangkan hati orang yang susah ini, yang lagi kerja di bawah teriknya matahari, yang keringatnya bercucuran, yang mungkin sibuknya kerja itu nggak bisa minum, nggak bisa beli minum, mungkin dia juga nggak bawa minuman. Niatnya untuk apa? Membahagiakan dia, menyenangkan saudara muslim saya, muslim ataupun nggak muslim, yang penting niat kita baik untuk memberikan. Niatnya untuk hilang haus dan dahaganya. Niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala misalnya angkat sakit saya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dawu mardakum bis sadaqah. Kalau ada orang yang sakit, kata Rasulullah, sembuhkan dia dengan sedekah. Artinya sedekah itu dapat menyembuhkan kita. Ini untuk saya, untuk ibu-ibu semua yang mendengarkan di sini, kalau kita sedang dalam keadaan sakit, keluarkan sedekah. Niatnya untuk apa? Niatnya salah satunya untuk mendapatkan kesembuhan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi air yang mungkin 250 mili atau kurang dari itu atau lebih dari itu, kita sudah siapkan banyak niat. Ya Allah, di balik air yang kita sedekahkan itu, botol air atau jus yang kecil itu yang kita berikan mungkin 200 mili, 300 mili, kita mendapatkan banyak kebaikan. Dikarenakan oleh apa? Bukan karena dari airnya itu atau dari jusnya, dari niat-niat baik kita. Di sini nampak sekali kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Yang sekecil itu Allah berikan imbalan yang besar untuk kita. Dan di sini nampak juga indahnya agama kita ini, agama Islam. Masya Allah, tabarakallah. Segala urusan hati itu udah diatur di agama kita. Segala urusan niat itu udah diatur. Sampai di buku-buku karangan-karangan para ulama itu penuh dengan pembahasan dan bab niat. Yang mungkin bagi orang-orang yang sebelum mempelajari hal ini, baginya hal ini hal yang sepele atau mungkin tidak ada artinya, oh ternyata ini berarti sekali dan bahkan ini yang utama. Ini yang utama. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikan kita di antara orang-orang yang sewaktu mereka mendengarkan suatu kebaikan, mereka mengikutinya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, kemudahan dalam menerapkan dan mengamalkan apa yang telah kita dengar dan apa yang telah kita pelajari. Kalau kita sudah belajar ini, berarti kita sekarang akan niatkan. Saya akan niat. Niat apa ibu-ibu? Ibu-ibu mau niat apa nih? Sudah belajar bab niat, sudah tahu pentingnya dan utamanya niat. Apa niat-niat kalian? Misalnya, misalnya saya akan insya Allah ta'ala niat untuk melakukan kebaikan di hari ini. Insya Allah. Berbuat baik, berucap baik, dan saya akan niat untuk selalu berniat baik. Selalu menghadirkan niat. Katanya Imam Nawawi apa? Ihdarun niyah. Hadirkan niat. Hadirkan niat di dalam hati. Sebelum ucapan, sebelum perbuatan. Saya akan niat. Insya Allah ya Rabb, saya niat untuk mengamalkan apa yang saya dengar ini. Saya akan tata hati saya selalu akan jaga niat saya. Insya Allah ya Rabb, dengan taufikmu, dengan kemudahan daripadamu, dengan bantuanmu ya Allah, saya niat untuk sebelum berucap
saya pikirkan dulu ucapan itu dan saya niatkan yang baik-baik. Sebelum beramal, saya pikirkan dulu dan saya niatkan yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu mau niat apa nih? Ada yang mau berbagi? Mau niat apa setelah ini? Masya Allah, tabarakallah. Ada orang salih katanya, seorang ulama, sewaktu bangun tidur itu pagi-pagi, ya setelah zikir pagi dan sebagainya, beliau mengatakan, saya berniat menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, majlis-majlis kebaikan pada hari ini. Masya Allah, itu dari pagi itu. Sudah diniatkan. Hari ini saya akan hadir di majlis-majlis kebaikan, di majlis-majlis ilmu. Apa yang saya dapatkan undangannya, saya akan hadir. Sudah diniatkan. Nanti hadir nggak hadirnya itu sudah dicatat. Hadir, alhamdulillah. Tidak hadir karena satu halangan, sakit, lupa, tidak dapatkan kendaraan dan lain sebagainya, sudah dicatat niatnya seperti sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihalangi oleh sakit, maka mereka tidak ikut secara jasmani dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka mendapatkan pahala berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu Rose katanya akan niat senantiasa memperbaiki niat karena Allah di setiap amalan. Amin. Dan di setiap helaan nafas. Ya Rabb. Amin ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan kabulkan niat-niat dan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, di hari yang berkah ini, hari Senin, dan kita di bulan Dzulqa'dah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita niat untuk menjaga solat-solat sunnah rawatib, solat witir, solat duha. Insyaallah kita niatkan untuk mengaji Al-Quran setiap harinya. Kita niat untuk mengeluarkan sedekah karena amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulqa'dah. Kita niat untuk berbakti kepada orang tua, niat untuk menjadi istri yang salihah, niat untuk menjadi ibu penyayang, dan niat untuk menjadi ibu yang membesarkan dan menanamkan segala kebaikan pada diri anak-anak kita, niat untuk apalagi ibu-ibu, coba bantu saya. Niat untuk selalu menimba ilmu yang bermanfaat, niat untuk membahagiakan hati keluarga, niat untuk menjalin silaturahim yang mungkin sudah lama tidak berhubungan dengan rahimnya, dengan keluarga intinya. Coba kita berniat, insya Allah kita silaturahim hari ini dan kita berhubungan dengan mereka. Niat untuk kalau ada orang yang perlu kita bantu, insyaallah taala kita niatkan yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Jazakumullah khair. Di penghujung pertemuan kita ini, bangun tidur berniat apa yang hamba lakukan semua hanya untuk beribadah. Amin ya rabbal alamin. Menderma kalau mampu. Amin ya rabb. Amin. Allah akan sampaikan niat-niat baik kita. Amin ya rabbal alamin, dan akan dicatat insyaallah taala. Amin ya rabb. Di penghujung pertemuan kita ini, saya ingin mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairal jaza, untuk semua yang hadir, semua yang mendengarkan, semuanya tidak terkecuali. Semua yang membantu di balik layar, semua yang mengirim link, semua yang mempunyai berpartisipasi dalam berjalannya dan kelancarannya acara ini selama ini. Alhamdulillah wa syukrulillah, jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian imbalan terbesar. Amin ya rabbal alamin. Diterima amal ibadah kita yang selalu berkumpul di sini. Insyaallah taala hari ini penutupan kajian kita yang setiap hari Senin, karena insya Allah tidak lama lagi kita akan memasuki liburan sekolah, liburan panjang. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, kita berkumpul di sini. Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan, Allah yang memudahkan, Allah yang memberikan, Allah yang mempertemukan antara kita, Allah yang mempertemukan antara kita. Insyaallah taala Allah pun yang akan mengumpulkan kita kembali nanti insyaallah taala di dunia, di majlis-majlis yang baik, yang mulia, yang diridai Allah dan Rasulnya. Insyaallah taala juga kita akan dikumpulkan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak untuk ibu-ibu semua, dan ingin mengucapkan dan memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas mungkin ucapan atau kata yang
tidak berkenan di hati kalian, atau mungkin ada pertanyaan yang belum saya jawab, ada sapaan yang tidak saya balas, ada WhatsApp yang belum saya buka, ada SMS yang belum saya balas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terutama saya mohon doa dari kalian semua, dan kalian semua selalu ada di doa saya. Selalu saya ikut sertakan di doa saya, ya Rab. Semua saudari-saudari saya yang selalu kita berkumpul di kajian di taman surga dengannya, ya Rab, ikut sertakan mereka di dalam doa-doa saya. Dan saya harapkan juga insya Allah ta'ala kalian selalu mengikut sertakan saya dan ibu-ibu semua yang ada di sini di dalam doa-doa baik kalian. Di antara kita ada yang dalam kesulitan yang memerlukan doa. Di antara kita ada yang sakit yang memerlukan doa. Di antara kita ada yang sedih yang memerlukan doa. Di antara kita ada yang sedang diuji yang memerlukan doa. Ya, mungkin kita tidak tahu namanya satu persatu, mungkin kita tidak pernah berjumpa, tetapi niat baik kita untuk mendoakan semua kawan-kawan majelis kita, nah itu saja adalah hal yang luar biasa mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah ta'ala kita berkumpul nanti dalam keadaan sehat walafiat. Saya harapkan ibu-ibu mengikuti akun Instagram Amanda mungkin, atau Ibu Cika bisa tolong dituliskan di kolom chat. Jadi insyaAllah ta'ala kalau ada pertemuan yang akan mendatang bisa didapatkan undangannya di situ. InsyaAllah ta'ala sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, bulan haji. Ada 10 malam yang mulia di bulan haji, ada hari Arafah, ada hari lebaran atau hari kurban. Ya, ingat-ingat kita di dalam doa ya ibu-ibu di hari-hari mulia itu. InsyaAllah ta'ala di antara kita doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga ingin mengucapkan saya sayang kepada kalian semua. Ada sebagian yang saya kenal, banyak yang saya tidak kenal, ada yang sudah jumpa, ada yang belum jumpa. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di sini, ada maksud di balik itu, insyaAllah ta'ala. Dan insyaAllah ta'ala itu semua maksud baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengumpulkan kita, mengenalkan kita, mendekatkan antara kita yang sebetulnya secara jasmani sangat-sangat jauh mungkin. Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala punya maksud baik, yaitu insyaAllah ta'ala kita dijadikan kuat ukhuwah kita dan dikumpulkan kembali di surga. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang saling menyayangi di dunia, insyaAllah ta'ala akan berkumpul kembali di surga. Dan saya sangat sayang kepada ibu semua, senang sekali juga, yani terutama Masya Allah yang selalu tulis di komen, di chat, jazakumullah khair, terus terang, yani sangat-sangat berarti kepada saya. Saya mohon maaf dan selalu ingat-ingat insya Allah satu sama lain di dalam doa. Jazakumullah khair yang sebesar-besarnya. Acara kita belum selesai. Saya harap ibu-ibu masih duduk untuk mendengarkan beberapa ada saudari-saudari kita yang sangat-sangat kita sayangi akan balik ke negara masing-masing. Insya Allah akan memberikan dua patah kata. Setelah itu insya Allah ta'ala kalau ada yang mempunyai satu pertanyaan bisa diajukan. Silahkan Ibu Cika. Pada sesi tanya jawab yang ingin bertanya silakan ya ibu-ibu ya, atau mungkin langsung memberikan pertanyaan secara Assalamualaikum. online boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ya, Ibu. Masya Allah Ibu. Bu Cika ya. Iya, dengan Assalamualaikum siapa Ibu? Sada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sada ya Allah, Masya Allah sehat Sada. Bahagia banget nih ngumpul lagi. Cuma sedih juga ya, saya baru mau ketemu lagi, lama juga Masya Allah. Ada pertanyaan nih Ustazah. Bahasan masalah niat baik itu pahala yang sama. Nah, pada saat seseorang hamba melakukan niat yang buruk, konsekuensinya dalam syariat itu apa? Mohon penjelasan dan bimbingannya tuh, Ustazah. Ya, terima kasih Ustazah. Love you. Ibu-ibu semua selamat. Love you more. Love you semuanya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang barusan bertanya Ibu Fatimah dari Jakarta. Kita kenal udah berapa lama ya Bu Fatimah? Bu udah 17-an tahun, mungkin 16-17 tahun. Pertanyaan Ibu Fatimah ini penting sekali.
Ya, katanya konsekuensi dari niat buruk. Dengan sangat simpel disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang tadi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu niatkan. Berarti niat kita itu berbalik ke kita lebih dulu. Baik atau buruknya itu berbalik ke kita. Apakah kita berniat memberikan satu kebaikan untuk orang lain? Misalnya saya niat mau menyenangkan saudara saya ini, misalnya dengan mengunjunginya atau dengan memberikannya dia suatu hadiah kecil besarnya itu bukan hal yang penting. Niatnya itu apa? Niatnya misalnya ingin menyenangkan saudara saya, misalnya yang dalam keadaan kesusahan ini, saya mau membagikan sesuatu hal, entah itu makanan, entah itu apa. Niat baik itu katanya Rasulullah likulli imri'in ma nawa. Pertama, buat saya ini akan mendapatkan pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, kebahagiaan itu akan saya terlebih dulu yang saya dapatkan. Saya akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena saya niat membahagiakan orang lain. Yang ketiga adalah saya insya Allah taala kalau Allah berikan kemudahan dan niat itu benar-benar bisa saya kerjakan dan bisa tersampaikan, saya akan menyampaikan satu kebahagiaan untuk orang lain. Di situ pahalanya beda lagi sama pahala yang tadi. Karena tadi itu baru pahala niat. Sekarang saya sudah mengamalkan. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa terkadang kita berniat baik tetapi tidak terrealisasikan. Betul nggak? Kadang kita sudah niat mau pergi ke pengajian misalnya, offline. Ternyata ada satu halangan, entah anak kita sakit atau suami tidak mengizinkan, mungkin last minute mobilnya rusak, tidak ada kendaraan ini itu atau ketiduran, ya kan? Niatnya itu sudah memberikan kita pahala. Kalau kita dapat merealisasikan niat yang tadi itu dengan amalan, Masya Allah, itu pahalanya beda lagi. Dan kebaikan itu kita dapatkan. Kalau berniat buruk bagaimana? Katanya Ibu Fat, apa konsekuensinya? Pertama, ada dicatatnya niat itu satu keburukan buat kita. Yang kedua, saya niat ingin misalnya mau membuka, misalnya naudzubillah gitu, mau membicarakan aib orang lain yang sebelumnya tertutup. Saya mau bicara misalnya dengan si satu teman mengenai orang lain, A, B, C, mengenai si orang C gitu kan. Dan saya ingin membuka aibnya atau menjelek-jelekannya, saya akan mendapatkan keburukan daripada niat itu. Pertama, dosa daripada niat buruk itu. Yang kedua, na'udzubillah, ada orang nanti yang akan datang dan membuka aib saya. Karena wa innama likulli imri'in ma nawa. Saya niat membuka aib orang lain, Allah akan datangkan orang yang membuka aib saya. Ini kalau baru niat. Kalau sudah istighfar, alhamdulillah. Kalau sudah taubat, alhamdulillah. Sudah sadar, alhamdulillah. Dihapus itu semua. Tetapi kalau niat itu terrealisasikan, na'udzubillah. Jadi niat dan akhirnya juga dikerjakan. Dapat lagi dosanya itu beda sama yang pertama. Na'udzubillah min dzalik. Jadi panjang ceritanya dari satu niat. Dari satu niat itu panjang ceritanya. Bisa cerita baik atau bisa cerita buruk. Waliyadzubillah min dzalik. Insya Allah jelas. Terima kasih Ibu Fatimah atas pertanyaannya. SF menanyakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keikhlasan itu pahalanya apakah bisa hilang kalau misal suatu saat di akhir ada muncul rasa tidak ikhlas atau mengungkit amalnya dulu. Misalnya si A di awal mengikhlaskan infak pada si B, tapi si B suka menyakiti si A. Karena sakit hati si A mengungkit-ngungkit pemberiannya atau menyesal karena telah membantu. Apakah pahalanya bisa hilang? Pertama, kita memberikan dengan niat baik. Alhamdulillah, sudah tadi kita ceritakan niat baik. Pada akhirnya diungkit-ungkit. Yang pertama itu menjadi kotor dikarenakan oleh amalan kita di penghujung atau niat kita di penghujung. Atau sewaktu seperti, ini mungkin Sofi ya. Jadi seakan-akan kita ini sudah merusak yang tadi sudah kita bangun, yang tadi sudah kita bina, yang baik dan yang cantik, karena akhirnya misalnya ada mengungkit-ngungkit pemberian itu yang sebelumnya sudah bagus itu sudah yang kita hancurkan, kita rusak, menjadi buruk. Tentunya terutama ya sifat atau amalan mengungkit kebaikan.
Ini ibu-ibu garis bawahi 100 garis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha." Dan jangan kalian hilangkan pahala sedekah kalian, terutama karena sedekah nih. Terutama sedekah ya. Terutama orang-orang yang sering ngungkit-ngungkit kebaikannya itu, kebanyakan itu kebaikan pemberian atau kebaikan bersedekah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di surat Al-Baqarah kalau tidak salah, "Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha." Dan jangan kalian hilangkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ngungkit dan dengan menyakiti. Ingat nggak waktu saya kasih kamu kemarin? Ingat nggak waktu kemarin saya pinjemin? Ingat nggak waktu kemarin saya bantuin? Ingat nggak waktu kemarin saya kirimin? Ingat nggak waktu kemarin saya transferin? Itu batal, katanya Allah Subhanahu wa taala, wala tubtilu. Batal itu dari bahasa Arab. Artinya, khalas sudah di-cancel itu. Jadi sudah bagus-bagus awalnya, akhirnya dirusak. Maka hati-hati. Karena itu memang urusan hati ini memang tidak mudah memang. Perlu jihad, perlu kita melawan hawa nafsu kita. Yang ingin memang selalunya syaitan dan hawa nafsu ingin apa yang kita sudah bina, bagus-bagus, ingin dihancurkan. Selalunya seperti itu. Karena itu, tarik nafas, banyak-banyak istighfar, ucapkan a'udzubillah minasyaitonirrajim, tahan diri, tahan hati, tahan lisan, jangan sampai kita merusak apa-apa yang sudah kita buat baik-baik. Terima kasih SF, mungkin Sofi, mungkin ibu yang lain. Pertanyaannya bagus sekali dan sangat penting. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Ini ada salah satu ibu-ibu yang bertanya, Ibu Silahkan. Japri. Pertanyaannya adalah pada saat kita bangun tidur, kita langsung berniat baik misalnya. Bisa nggak itu satu niat itu berlaku selama 1 kali 24 jam gitu, Bu? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi takut lupa mungkin ya, Bu ya. Takut lupa mungkin. Bisa. Ya Rab, saya selama hari ini, untuk hari ini, ya Rab, saya berniat, saya akan berbakti kepada suami, saya akan menjalankan sunnah-sunnah, saya akan bersedekah, saya akan melakukan kebaikan selama hari ini, saya akan masak untuk membahagiakan suami dan anak-anak saya akan, kalau keluar saya akan bersedekah, saya akan hadir majlis ilmu kalau saya dapat undangan, saya akan menjamu tamu kalau hari ini saya dapat tamu, dan lain-lainnya. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang kita niatkan, banyak sedikit, insya Allah Ta'ala bermanfaat untuk kita. Dan kita niatkan untuk 1 hari. Seperti yang tadi saya sampaikan, seorang ulama besar itu kalau dari pagi langsung berniat, karena beliau memang adalah ulama dan orang yang ahli dakwah, dari pagi, dari bangun tidur itu niat untuk hadir di mana-mana ada majelis ilmu, di mana-mana beliau mendapatkan undangan untuk dakwah dan untuk menyampaikan ilmu, beliau akan hadir. Itu untuk 1 hari. Untuk 1 hari. Tapi saya ingin juga menyampaikan satu hal ini, mengingatkan diri sendiri dan ibu-ibu yang saya kasihi di sini, ya. Bukan berarti kita itu hidup cuma niat ya, dan nggak mau beramal. Bukan artinya gini, ya udah saya niatin aja, niat aja, tapi nggak usah dikerjain gitu, cuma niat, ya nggak bisa. Lah itu kan niatnya aja udah nggak baik gitu kan. Sudah niat untuk mau niat kok nggak mau ngamalin, nggak seperti itu. Justru kita niat dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya untuk kita dapat amalkan memang. Jadi saya niat dan saya minta kepada Allah, ya Allah berikan saya taufik dan hidayah dan kemudahan dan bantuan untuk niat-niat saya itu dapat saya realisasikan. Jadi bukan niat aja, niat, tapi nggak mau beramal, nggak seperti itu juga. Kalau memang diniatkan, seperti yang tadi bertanya, untuk sepanjang hari, untuk 24 jam, insya Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar rahmatnya dan lebih dermawan daripada kita. Kita niat mungkin untuk 24 jam, Allah kasih pahalanya lebih dari itu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Ikut mendoakan untuk saudari-saudari kita, kawan-kawan kita yang insya Allah Ta'ala akan menjalankan operasi seperti yang tadi disampaikan, ada Ibu Vera
dan Ibu Dian dan Ibu Susanti kalau tidak salah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat sakitnya, disehatkan badannya, dibesarkan imbalannya, diberikannya pahala di balik daripada ujian ini. Insya Allah Ta'ala diringankan segala sakitnya bagi kita semua. Juga Ibu Nur Aini, saudari kita, saudari majlis kita, kawan baik kita dari Brunei, yang sedang kurang sehat sekeluarga, semoga diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya kembali, insyaallah taala diberikan pengguguran dosa dan imbalan yang besar di balik daripada ujian sakit. Juga saudari kita, kawan majlis kita yang kita sayangi, Ibu Fatimah Az-Zahra dan Habib Ataf Bafagi, insyaallah taala juga sekeluarga disehatkan badannya kembali. Di antara kita semua yang dalam keadaan sakit, orang tua kita, anak-anak kita, saudari-saudari kita, kerabat teman kita, insyaallah taala disehatkan badannya, dijadikan sakitnya itu penggugur dosa, didekatkan pada Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya di surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu Sarina mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong huraikan hadis niat seorang mukmin lebih baik dari amalannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'min khairun min amalih. Niatnya orang mukmin, orang yang beriman lebih baik daripada amalnya. Hadis ini mungkin kalau dibaca macam mana ya, seperti membingungkan sedikit. Niat lebih baik daripada amalan. Di sini ulama mempunyai beberapa pengertian atau penafsiran daripada hadis ini. Salah satunya bahwasanya ada cerita di balik hadis ini yang terus terang saya sekarang Ibu Sarina lupa ceritanya apa, tetapi intinya Rasulullah mengatakan niatnya seorang yang beriman lebih baik daripada amalannya orang yang tidak beriman. Jadi amalannya bukan amalan orang yang beriman itu, bukan. Amalannya orang lain yang tidak beriman atau yang munafik. Karena ada satu cerita di balik ucapan ini. Jadi niat seseorang yang beriman, kalau ada orang yang beriman, ya ibu-ibu kurang lebih begini. Kalau ada orang yang beriman dan kalau ada orang yang munafik. Munafik itu di zamannya Rasulullah adalah orang yang sebetulnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi menunjukkan bahwasannya dia adalah muslim. Pada dasarnya memang di lubuk hatinya dia itu bukan orang yang muslim, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu hal itu. Dia hanya menunjukkan dirinya sebagai muslim. Itu adalah munafik di zamannya Rasulullah. Nah, di sini di hadapan kita ada orang beriman dan ada orang yang munafik. Rasulullah mengatakan niatnya orang yang beriman itu lebih baik daripada perbuatannya atau amalannya orang yang munafik. Make sense atau tidak make sense? Menurut ibu-ibu, masuk akal atau enggak? Tentu, karena orang yang munafik itu niatnya buruk, amalannya baik. Orang yang munafik niatnya buruk, tapi tidak nampak ke kita. Amalannya baik, amalannya itu yang nampak, amalannya baik. Tetapi orang yang beriman, niatnya baik, niatnya ikhlas, niatnya tulus, murni, hanya saja mungkin dia berhalangan, tidak dapat mengerjakan atau melakukan apa yang dia niatkan. Maka kalau ada perbandingan, niatnya orang yang iman, niatnya orang yang beriman, niatnya tulus, niatnya baik, dibandingkan dengan orang yang munafik, amalannya bagus sekali si orang yang munafik ini. Mana yang lebih mulia? Niatnya orang yang beriman. Karena amalannya orang yang munafik itu walaupun baik nampaknya, tetapi niatnya dan dasarnya tidak baik dan tidak tulus dan tidak ikhlas. Waliyadzubillah min dzalik. Ini hadis yang pendek sekali, tapi luar biasa. Niyatul mu'min khairun min amali. Ada juga sebagian ulama mengatakan yang dimaksudkan oleh hadis ini niatnya orang yang beriman lebih baik daripada amalannya dia sendiri. Kalau memang dia kalau dia suatu hari berhalangan tapi sudah niat baik, alhamdulillah niatnya itu sudah tercatat. Sudah ada niatnya, sudah dapat pahalanya walaupun tidak dapat melakukan apa yang dia niatkan karena suatu halangan, bukan karena sengaja ingin ditinggalkan. Oke, terima kasih Bu Sarina, pertanyaannya bagus sekali. Ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan untuk Ibu Bakti, untuk Ibu Dewi, untuk Ibu Wita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan lancarkan perpindahan mereka. Dibukakan pintu rezeki yang halal dimanapun mereka berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali insyaallah taala dengan mereka di dunia dan di akhirat nanti insyaallah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Fatimah Az-Zahra, Siti Khadijah, Siti Aisyah, dan semua wanita-wanita salihah, wanita-wanita surga yang selalu kita kenang, yang selalu kita sebut nama-nama mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala
kumpulkan kita dengan mereka insyaallah taala di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya sangat sayang kepada ibu-ibu, saya sangat rindu, masih tidak puas. Jazakumullah khair. Sayang sekali pada kalian semua. Sangat-sangat berharap bisa jumpa dengan kalian. Amin ya rabbal alamin. Mohon ikut sertakan saya dalam doa. Jazakumullah khairal jaza. Sampai jumpa lagi, saya titipkan kalian semua, keluarga kalian, keimanan kalian, harta kalian. Saya titipkannya itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penjaga, yang Maha Pelindung, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ditutup dengan doa, ya Allah, belum afdal. Lupa ditutup dengan doa. Insyaallah taala kita hadirkan niat-niat baik, doa-doa baik, harapan-harapan baik kita. Insyaallah taala kita sertakan keluarga kita, orang tua kita, keturunan kita, teman-teman kita, kawan-kawan majlis kita yang selalu ada dengan kita di sini, yang mungkin hari ini berhalangan, kita ikut sertakan mereka, terutama yang dalam keadaan sakit. Insyaallah taala diberikan kesembuhan, yang akan berpindah diberikan kemudahan, yang akan pergi haji insyaallah taala disampaikan dalam keadaan sehat walafiat, diterima hajinya. Dan bagi kita semua insyaallah hajat-hajat kita dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umr wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa shahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'adhab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nadhara ila wajhika al karim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang beruntung dan selalu mengingatkan satu sama lain, menguatkan satu sama lain dalam keadaan sulit dan dalam insyaallah taala kebenaran, dalam kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ibu-ibu yang sangat saya sayangi. Hati-hati dimanapun kalian berada. Sampai jumpa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian hari ini telah selesai. Terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu semuanya. Insya Allah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ibu-ibu.